Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Pada sore hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh beribadah untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga, sekaligus peneguhan untuk pemberkatan pernikahan saudara kita, Imade Swardika Supomo dan Saudari Saminten. Mari Bapak Ibu jemaat terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri, kita menyambut kedua mempelai. Pernikahan suci adalah janji di hadapan Tuhan untuk mewujudkan kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan hingga maut memisahkan. Jemaat Tuhan, sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami akan mulai ibadah pada sore hari ini. Biarlah Engkau yang beracara ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih mengucap syukur kepadamu. Dan kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih ya Tuhan. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik.
kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami berbahagia saat sore hari ini. Kami menyambut ya Tuhan, dan kami bersuka cita dalam sore hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita berbahagia saat ini untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berbahagia sebab Yesus telah bangkit dan naik ke surga. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Mari Bapak Ibu kita berbahagia. Bahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita menyambut firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Bimbinglah setiap kami ya Tuhan, sepanjang jalan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami tidak bisa jalan sendiri.
berdiri ya Yesus. Dengan ya Tuhan, kami tidak akan pernah jatuh ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh agar ku tak sesat di jalan, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah daku ya Yesus, bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Denganmu Tuhan, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Mari jemaat Tuhan, bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku,
dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau buat segala kemurahan kebaikan-Mu. Terima kasih atas pertemuan persekutuan yang indah pada saat sore hari ini. Kami akan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Berkat-Mu atas setiap kami, memberkati setiap firman Tuhan yang hendak kami dengarkan pada saat sore hari ini. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk mengerjakannya. Tuhan mengurapi setiap kami, dari setiap jemaat yang hadir pada hari ini, dengan hikmat dari tempat yang maha tinggi turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sungguh sesuatu yang luar biasa pada saat sore hari ini. Ini hari yang spesial, kita bersama-sama boleh datang kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya hari ini kita memperingati yang pertama kenaikan Yesus Kristus ke surga. Itu sebagai bukti bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus itu Tuhan yang hidup. Bagaimana ketika Tuhan ada dalam dunia, Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya, Tuhan memberitakan Injil, Tuhan menyampaikan Injil kasih karunia, Tuhan menyampaikan keselamatan, Tuhan memberikan sebuah mujizat yang luar biasa. Tuhan mengalami kematian, Tuhan mengalami kebangkitan, dan Tuhan mengalami kenaikan yang saat hari ini kita peringati. Dan itu sebagai bukti bahwa kita berbangga memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang sungguh luar biasa, bukan Tuhan benda mati, tetapi Tuhan yang naik ke surga, menyediakan tempat yang terindah buat saya dan saudara. Suatu saat nanti Tuhan akan menjemput kita kembali ke dalam kerajaannya. Bapak Ibu, yang kedua kita mengucap syukur pada hari ini. Ini sesuatu yang luar biasa bagaimana hari ini ada peneguhan dan pemberkatan pernikahan dari saudara kita, Bapak Ibu. Boleh saya beritahu Bapak Ibu, ini pergumulan kami sebenarnya sebagai gembala jemaat di tempat ini. Ketika mempelai berdua ini mempersiapkan segala sesuatunya Bapak Ibu, saya sempat berpikir ini sulit ini. Kenapa? Berkas-berkasnya, aduh ini susah Bapak Ibu ya. Tapi puji Tuhan karena campur tangan Tuhan Bapak Ibu, hanya dalam waktu 1 minggu semuanya selesai dengan sangat-sangat mudah sekali. Itu semuanya karena Tuhan bekerja Bapak Ibu. Saya sempat berpikir beberapa bulan yang lalu, bisa gak ya Tuhan ya mengurus ini berkas-berkas dan sebagainya. Tapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik luar biasa Bapak Ibu. Dan hari ini kita bisa memperingati dan kita bisa hadir bersama-sama untuk acara ibadah bersama-sama, peneguhan dan pemberkatan temanten berdua. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan belajar dalam satu kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, di mana kita percaya bahwa kita membangun keluarga Kristen yang kokoh dalam kebenaran firman Tuhan. Membangun keluarga Kristen yang kokoh dalam kebenaran firman Tuhan. Berbicara kebenaran firman Tuhan, kita berarti kita berbicara tentang kehendak Allah yang terjadi dalam setiap kehidupan rumah tangga. Mari kita akan belajar dalam satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam suratan Efesus pasal yang kelima, ayat ke-22 sampai ayat ke-33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ini nasihat kepada istri, tunduklah kepada suamimu
seperti kepada Tuhan. Untuk suami, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ayat yang ke-28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Di dalam suratan Efesus pasal 5 ini, bagaimana Kristus menggambarkan kehidupan rumah tangga itu seperti kehidupan antara Kristus dengan jemaat. Sekali lagi, hubungan dalam kehidupan rumah tangga itu seperti hubungan antara Kristus dengan jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ambil di dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup seperti ini, Bapak Ibu. Versi firman Allah yang hidup berkata seperti ini, dan para suami tunjukkanlah kasih yang sama kepada istri saudara, seperti yang diperlihatkan Kristus kepada jemaat ketika ia mati baginya, untuk menjadikannya kudus dan bersih, dicuci oleh baptisan dan firman Allah, sehingga ia dapat mempersembahkan jemaat kepada dirinya sendiri sebagai jemaat yang mulia tanpa noda, cacat atau celah, sebab ia kudus dan tanpa satu kesalahan pun. Para istri, tunjukkanlah kasih yang sama kepada istri saudara seperti yang diperlihatkan Kristus kepada jemaat. Bapak Ibu, ini hubungan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Kristus mati bagi jemaat, demikian suami harus betul-betul bisa berkorban bagi istri. Sampai bilang, nyawa pun aku berikan. Ada perlindungan di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan setiap keluarga itu ada hierarkinya, Bapak Ibu. Ini berdasarkan dari kebenaran firman Tuhan. Hierarki yang pertama yang tertinggi adalah Tuhan. Hierarki yang tertinggi adalah Tuhan. Yang kedua adalah suami. Yang ketiga istri. Yang keempat anak. Nah, ini yang harus kita pahami Bapak Ibu, bahwa hierarki ini tidak boleh dibalik-balik. Ada Tuhan di atas paling tinggi, ada suami, ada istri, ada anak. Tadi dikatakan dalam surat Efesus bahwa hubungan inilah Bapak Ibu yang harus kita jaga, tidak dibalik. Yang kedua istri, yang ketiga suami. Akhirnya sering berantem, sering bertengkar dan sebagainya Bapak Ibu. Gak boleh seperti itu. Tetapi ini adalah hubungan antara Kristus dengan jemaat. Demikian juga yang nomor satu tidak boleh dihilangkan. Kalau nomor satu dihilangkan, ini bisa berbahaya Bapak Ibu. Akhirnya apa? Terjadi mara bahaya di sana. Keluarga tidak harmonis, keluarga sering cekcok dan lain sebagainya. Tidak ada suami mengasihi istri, tidak ada istri yang tunduk kepada suami. Karena apa? Tuhan tidak ada di dalam rumah tangga itu, dilupakan Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar melakukan firman Tuhan. Buat yang mau menikah, perhatikan baik-baik supaya nanti ini bisa menjadi pegangan ketika beberapa waktu ke depan yang jomblo-jomblo ini menikah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka berdua ini sudah konseling dengan saya beberapa hari yang lalu Bapak Ibu. Di mana ini salah satu syarat untuk mereka
mengarungi bahtera rumah tangga yang baru Bapak Ibu. Mereka bersama-sama mengarungi rumah tangga yang baru. Karena apa? Melalui konseling ini Bapak Ibu kita bisa belajar. Makanya di awal konseling saya selalu mengatakan, menekankan baik kepada kedua mempelai. Ketika ada kejujuran dalam kehidupan rumah tangga, disitulah ada damai sejahtera, disitulah ada berkat-berkat Tuhan yang akan dinyatakan. Nah ketika kita konseling dan sebagainya Bapak Ibu, saya bersyukur dari kedua mempelai ini belajar sesuatu hal yang banyak di sana. Sehingga perjalanannya sampai hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat ke-21 sampai ayat ke-24 berkata seperti ini. Lalu Tuhan Allah membuat manusia apa? Tidur nyenyak. Ketika ia tidur, siapa ini? Ia Adam. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Berapa yang diambil rusuknya Bapak Ibu? Berapa? 1, bukan 4 Bapak Ibu. 1 yang diambil. Di dalam kekristenan tidak ada istilah poligami. Tidak ada istilah poliandri. Poligami, suami beristri banyak. Poliandri, istri punya suami banyak. Di dalam kekristenan tidak mengenal, yang mengenal hanya monogami. 1 suami, 1 istri. Dan dari rusuk diambil apa? Tuhan Allah dari manusia itu, dari Adam diambilnya. Dibangunnyalah seorang perempuan. Siapa namanya? Hawa. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Selanjutnya Bapak Ibu ayat ke-23. Lalu berkatalah manusia itu. Siapa yang berkata ini? Adam. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Perhatikan baik-baik. Antara suratan Efesus dengan Kejadian sama enggak Bapak Ibu? Bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Istrinya berapa Bapak Ibu? 1, bukan banyak. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak Ibu, perempuan itu diciptakan bukan dari tulang pundak, tapi dari tulang rusuk. Bukan untuk menjadi beban Bapak Ibu, bukan dari tulang kepala untuk menjadi saingan, no. Bukan dari tulang kaki untuk diinjak. Bukan juga dari tulang tangan untuk menjadi mainan. Tetapi manusia atau wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Tulang rusuk itu dekat dari kepala atau dari sini Bapak Ibu? Dekat jantung ya. Betul ya? Bukan dekat kepala tapi dekat jantung. Dekat dengan lengan agar apa? Selalu dirangkul. Kenapa? Wanita itu suka diperhatikan. Betul apa betul? Suka diperhatikan, suka disayang. Coba Bapak Ibu kalau berantem dengan istrinya. Coba dirangkul lah. Dilulus Bapak Ibu ya. Luntur enggak Bapak Ibu hatinya? Pasti luntur karena terbuat dari tulang rusuk. Kalau dari tulang ekor bahaya Bapak Ibu. Bisa dibuang kita semuanya ya. Dan dekat dengan jantung akhirnya apa Bapak artinya? Dekat dengan hati untuk dicintai. Dekat dengan jantung supaya apa? Dihargai. Dari bahasa aslinya Ibrani untuk satu daging ini Bapak Ibu, satu daging ini itu dari bahasa Ibraninya ekat basar. Ekat basar itu satu tubuh bagian yang tidak terpisahkan. Walaupun ini ada 2 pribadi. Menurut ukuran manusia, matematika manusia, 1 tambah 1 berapa Bapak Ibu? 2. Tetapi dalam Kristenan 1 tambah 1 ya 1 daging. 1 tubuh tidak bisa terpisahkan. Jadi kita ketahui bahwa ketika mereka nanti di dalam satu rumah tangga, ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. 2 kepala
Yang satu dididik dari Bali, dari kecil sampai dewasa dididik dari budaya Bali, dari kehidupan orang Bali yang memiliki budaya yang berbeda dengan Mbak Minten yang dari Trenggalek, Bapak Ibu. Beda nggak? Beda, dari suku Jawa, satunya dari suku Bali. Dibesarkan dari budaya yang berbeda, dijadikan dua kepala, dua ide, dua gagasan, dua budaya yang berbeda dijadikan satu. Cocok nggak Bapak Ibu? Nggak cocok. Oke? Dari sini bagaimana yang memprakarsai keluarga, inisiatifnya adalah Allah sendiri, bukan manusia. Dijadikan satu daging, satu tubuh yang tidak bisa terpisahkan sekalipun mereka berbeda, Bapak Ibu. Inilah keindahannya perbedaan itu. Keberagaman itu menjadi sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi bahwa lembaga yang dibentuk pertama kali oleh Allah adalah keluarga. Demikian juga ketika bagaimana Yesus mengadakan mujizat yang pertama itu juga ada dalam pernikahan, di pesta pernikahan. Artinya Bapak Ibu, Tuhan sangat menghargai lembaga pernikahan. Tuhan sangat menghargai dan sangat mengasihi yang namanya keluarga. Mujizat pertama yang Tuhan nyata adalah keluarga di dalam pernikahan. Jadi mempelai berdua gak usah khawatir ya, kedepannya mau seperti apa. Percayalah, Tuhan yang memeliharanya, Tuhan yang mempersatukan buat mereka berdua ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan cepat ada 3 unsur di dalam pernikahan itu Bapak Ibu. Bagaimana membangun sebuah rumah tangga yang kokoh itu ada 3 unsur. Yang pertama, ada 2 unsur. Yang pertama adalah kesetiaan. Yang kedua adalah kekudusan. Kesetiaan ini ada 3. Arti kesetiaan yang pertama adalah patuh. Yang kedua adalah tetap dan teguh hati. Yang ketiga adalah berpegang teguh pada pendirian atau janji. Yang kedua, unsur yang kedua adalah kekudusan. Kekudusan dalam bahasa aslinya menggunakan kata hagios. Hagios ini dipisahkan, dikhususkan. Kudus dalam hidup nikah artinya apa? Gaya hidup dan standar moral yang dijalani oleh setiap pasangan Kristen tidak sama dengan gaya hidup dunia ini. Kalau gaya hidup orang dunia bisa kawin cerai Bapak Ibu. Punya istri 4. Pengen tambah lagi 1 diceraikan, tambah lagi 1 jadi 4. Yang kedua diceraikan lagi, tambah lagi jadi 4. Seperti itu. Gaya hidup dunia tidak sama dengan kekristenan. Makanya firman Tuhan berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Gaya hidup pernikahan kekristenan sangat berbeda dengan dunia. Mari kita bahas Bapak Ibu. Di dalam kesetiaan ini apa maksudnya? Sebagai seorang suami harus patuh. Nah, harus patuh terhadap prinsip-prinsip Alkitab. Blimade harus patuh terhadap prinsip-prinsip Alkitab. Ada 3. Yang pertama, suami harus sebagai imam. Yang kedua, suami sebagai nabi. Yang ketiga, suami sebagai raja. Apa maksudnya sebagai imam, raja, dan sebagai nabi? Yang pertama sebagai imam. Sebagai imam harus bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan rohani anggota keluarganya. Jadi sebagai suami harus bertanggung jawab. Bagus tidaknya kehidupan rohani istri dan anak-anaknya nanti tergantung dari suami. Suami harus bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan rohani anggota keluarganya. Kalau nanti punya anak-anak, ajari dia beribadah. Ajari dia dari sejak bayi beribadah.
Itulah kesetiaan sebagai seorang imam. Kalau setiap kita anak-anak Tuhan, orang tua khususnya, mendidik anak-anak dari kecil dia setia beribadah, ketika sudah besar nanti Bapak Ibu gak akan bakal kerepotan. Tetapi kalau dari masa kecilnya dibiarkan tidak ibadah, terserahlah. Ingat, perhatikan pesan saya. Kalau anak ini sudah besar, Bapak Ibu akan kewalahan. Kenapa? Selama Bapak Ibu bisa mendidik anak dengan disiplin, kerjakan itu. Semenjak dari kecil. Bagaimana kalau bayi? Ajak dia beribadah sekolah minggu. Ajak ibadah excellent kid. Walaupun bayi gak ada masalah. Tapi percayalah, ada atmosfer Allah yang menaungi kehidupan anak-anak. Sehingga anak-anak ketika masih kecil di bawah sekolah minggu, dia akan terbiasa. Oh, dididik Bapak Ibu. Itu sebagai imam. Dan ada keluarganya. Bagaimana Bapak Gembala kalau suamiku aja gak pernah berdoa? Bagaimana Bapak Gembala kalau suamiku aja susah sekali ke gereja? Ini ada prinsip-prinsip yang harus dikerjakan supaya keluarga Kristen itu kokoh. Kalau tidak akan kesulitan dan sangat kesulitan. Mari kita sebagai suami-suami di sini bergaul intim dengan Tuhan. Ajak didik istri, anak-anak bergaul karib dengan Tuhan. Ini tugasnya suami ya. Sebagai raja, suami itu sebagai apa? Bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bekerja, melindungi, dan mengatur semua anggota keluarga. Ini sebagai raja, gak boleh dibalik. Tadi ada Tuhan, ada suami, ada istri, dan ada anak. Dan kesetiaan itu sebagai istri adalah peran istri itu sebagai penolong, pendamping, dan penghibur. Jadi ini sebagai peran istri, jangan sampai terbalik Bapak Ibu ya. Peran istri sebagai penolong itu apa? Menolong suami untuk memaksimalkan perannya. Tadi katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Suami mengasihi istri seperti engkau mengasihi Tuhan. Menolong suami untuk memaksimalkan perannya. Peran sebagai suami adalah, tadi apa Bapak Ibu? Sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Istri harus bisa sebagai penolong terhadap suami. Maksimalkan dengan baik. Sebagai pendamping itu apa Bapak Ibu? Walaupun secara fisik pria umumnya lebih kuat daripada wanita, tetapi istri memiliki kekuatan yang tidak dimiliki suami. Istri itu lemah, kata firman Tuhan. Lemah bukan berarti dibuat seenak-enaknya saja Bapak Ibu. Justru istri itu yang paling kuat. Yang panjang umur kebanyakan wanita, betul nggak? Laki-laki kebanyakan stroke, diabetes, jantung, dan lain sebagainya. Betul nggak? Istri, wanita lebih kuat dan panjang umur. Yang wanita katakan amin. Panjang umur Bapak Ibu. Kenapa? Coba. Nggak sopeng. Setiap bangun tidur Bapak Ibu, istri sudah berdoa. Kemudian langsung ke dapur. Ngurusi segala sesuatunya. Ngurusi anak. Ngurusi ke belanja ke pasar. Dan lain sebagainya Bapak Ibu. Jalan mondar mandir. Satu hari bisa 10 kilo Bapak Ibu istri itu di rumah. Suami bangun tidur buka HP, baca koran. Kopi makan, sarapan iya, oke bisa disiapkan. Yang nyiapkan siapa? Istri. Malas, kapan olahraganya? Gak olahraga Bapak Ibu. Nge-gym aja jarang Bapak Ibu. Istri apa? Mondar mandir, pawon, dapur, kamar mandi, balik lagi, jemur pakaian, setrika, coba kuat Bapak Ibu. Olahraga Bapak Ibu, nyuci pakaian, nyuci piring, momong anak. Suami bangun tidur baca koran. Perutnya buncit Bapak Ibu.
Makanya istri-istri wanita lebih banyak panjang umur dibandingkan laki-laki. Laki-laki banyak malesnya Bapak Ibu. Makanya nggak bisa sispek seperti saya Bapak Ibu. Saya bapak rumah tangga Bapak Ibu. Susah Bapak Ibu ngurus anak-anak itu, betul nggak? Sulit. Hargai istri yang di rumah. Kalau perlu pasang CCTV, bagaimana istri jarang sekali dia make upan Bapak Ibu. Make upan aja kalau di gereja. Karena apa? Coba tadi bangun tidur, wah nggak pakai make up, pakai lipstick, nyiapkan istri, suaminya mau bekerja dan sebagainya, ngomong anak satu, di belakang anak yang kedua, di depan anak yang ketiga, sambil apa? Setrika. Luar biasa loh istri-istri. Bapak Ibu berbanggalah. Engkau punya istri yang diberikan datangnya daripada Tuhan. Hargai istri-istrimu Bapak Ibu. Ini sesuatu yang luar biasa. Istri gak bisa digantikan Bapak Ibu. Ya, istri gak bisa digantikan. Hargai istrimu dengan luar biasa. Karena apa? Susah ngopaini anak itu Bapak Ibu. Susah. Anak satu biasa. Sana, baru satu anak laki-laki Bapak Ibu. Sudah lari sana. Anak kedua tambah repot. Anak ketiga tambah repot. Anak yang keempat cukup 3 saja. Bapak Ibu, sulit Bapak Ibu ngurusi anak itu. Ayo, suami harus berperan aktif apa? Membantu peran istri. Supaya berjalan dengan baik. Waktu-waktu yang ada Bapak Ibu. Saya sebagai suami cuma satu yang tidak bisa saya kerjakan untuk istri saya. Apa itu? Ngasih ASI, tidak bisa. Lainnya saya kerjakan, beres pokoknya, tanya istri saya Bapak Ibu. Masak oke, nyuci pakaian oke. Apalagi Bapak Ibu, ke pasar oke, kesukaan saya ke pasar Bapak Ibu. Mau masak apa? Oke, buat saya nggak ada masalah. Bersyukurlah istri punya suami saya. Siapa yang memuji kalau bukan saya sendiri Bapak Ibu ya. Yang kedua, sebagai penghibur, melayani kebutuhan emosional dan lahiriah suami Bapak Ibu. Batin, emosi, psikis. Nah, istri ini sebagai penghibur. Yang sudah berumah tangga, makanya Tuhan ciptakan seksualitas ini adalah juga satu sebagai rekreasi. Menghilangkan stres dan lain sebagainya. Istri yang memiliki peran di sana. Kalau suami lagi pulang kerja, ojo diajak padu, jangan diajak berantem. Sudah stres mikirin target, pulang ke rumah istri sudah gini. Pulang malam kemana saja loh? Kenapa nggak pulang pagi? Adakah ada yang lain selain aku? Marah nggak suami Bapak Ibu? Sudah capek-capek kejar target, panas-panas, kehujanan sampai rumah, ada neraka di sana Bapak Ibu. Rewel, geger Bapak Ibu rumah tangga itu. Kenapa? Istri lupa perannya sebagai penghibur. Cobalah pulang, gimana Pak, dipijetin gitu Bapak Ibu ya. Harus seperti itu Bapak Ibu, capek. Ya, jangan datang-datang pulang kerja dimarahin Bapak Ibu. Aduh kasihan suami sudah sebagai bapak rumah tangga sebagai yang mencari nafkah Bapak Ibu. Istri harus betul-betul menghargai. Demikian juga istri, demikian juga suami harus menghargai istri. Anak lagi rewel, urusan anakmu kan lo, ngomong kerjaanmu apa sih sebagai istri? Capek lo Bapak Ibu sebagai istri, nggak pernah istirahat, capek banget. Karena saya merasakan Bapak Ibu ya. Nah, suami harus bisa menghargai istri. Lebih baik aku di kantor saja. Kenapa? Aku gak ngurusi anak-anak, stres di rumah. Wah, ini namanya lari dari tanggung jawab Bapak Ibu. Karena program punya anak itu siapa? Suami istri, betul gak? Kalau gak mau repot gak bisa punya anak kan gitu. Kalau dipercaya sama Tuhan, ya urus dengan baik. Sama-sama bekerja sama. Istri harus perannya sebagai penghibur. Yang kedua dari kesetiaan adalah teguh hati. Ini yang penting.
Teguh hati kepada pasangan walaupun menghadapi berbagai kesulitan pertentangan, menikah dengan orang yang dicintai bukan berarti tidak ada konflik atau masalah. Tetapi merajut cinta di tengah konflik atau masalah itulah seni sebuah pernikahan. Dalam rumah tangga pasti ada konflik. Itu bumbu rumah tangga Bapak Ibu ya. Sudah biasa. Tapi jangan setiap hari ada konflik. Itu namanya luar biasa. Tidak boleh setiap hari ada konflik. Kalau perlu ayo setiap hari kita itu honeymoon sama pasangan kita. Perlakukan dengan baik. Itu teguh hati Bapak Ibu. Pernikahan ini bukanlah suatu perjalanan yang hanya untuk bersenang-senang, tetapi merupakan ciptaan lembaga ciptaan Allah. Kita ini sebagai mitranya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tetap teguh hati walaupun ada tantangan konflik dalam kehidupan rumah tangga, tetap kuat ya Bli ya Mbak ya, tetap kuat. Kalau tidur salah satu serong kiri, yang suami serong kanan, nggak ketemu Bapak Ibu. Bapak Ibu, ciri-ciri ketika orang menikah awalnya itu dilihat dari posisi tidurnya. Kalau tidurnya sama suami istri dipeluk, waduh, istri akan senang. Kalau satu serong sana, wah, ini orangnya keras kepala Bapak kedua-duanya. Yang ada bertobat. Ya, nggak boleh. Harus mesra Bapak Ibu ya. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, berpegang teguh pada janji pernikahan. Berpegang teguh. Kalau ada konflik rumah tangga, kalau bertengkar jangan di depan anak-anak. Anak-anak itu sudah bisa paham kalau orang tuanya bertengkar. Jangan sekali-kali bertengkar depan anak. Ditahan Bapak Ibu, tolong ditahan ya. Belajar termasuk saya, belajar terus. Jangan bertengkar di depan anak, diempet. Karena apa? Itu berbahaya kepada anak-anak. Itu akan terekam dan akan terbawa ke masa depannya nanti. Gak boleh. Masuk kamar ngobrol yang baik. Gitu ya. Jangan sampai reaktif. Weh, suami udah gini Bapak Ibu, pulang kerja capek Bapak Ibu. Aduh, karena apa? Bapak Ibu, laki-laki, enggak, saya tuh enggak pernah menyindir Bapak Ibu, cuma menyinggung saja. Bapak Ibu, suami atau laki-laki itu setiap hari hanya mengeluarkan 7 kata saja. Perempuan itu 20.000 kata. Kalau tidak percaya hitung sendiri. Berdasarkan survei 13 sisanya Bapak Ibu. Karena kenapa? Dari situ akan mengerti Bapak Ibu. Kalau istri lebih cerewet, ingat Bapak Gembala berkata 20.000. Oh ya sudah enggak apa-apa. Enggak usah ngomong. Diam suami. Karena apa? Ketika yang suami itu membela diri, enggak bisa, kamu seperti ini, enggak itu capek Bapak Ibu. Kalau ibu Bapak Ibu jawab, enggak pernah selesai. Suami-suami lebih baik diam. Lebih baik diam. Kalau sekali ngomong, suami ngomong sekali, enggak gitu mah. Istri-istri bisa 1000 kata Bapak Ibu, tambah stres engkau. Besok gak bekerja lagi, kenapa? Stres Bapak Ibu mikirin. Ya. Jadi saudara belajar tetap teguh hati. Berpegang teguh pada janji pernikahan. Dalam menjalani pernikahan banyak hal yang dapat membuat suami istri tergoda untuk mengingkari janji setianya. Makanya banyak KDRT diawali semua dari apa? Dari tidak setia kepada janji pernikahan. Ini prinsip saya. Ketika saya berantem dengan istri saya selalu ingat janji pernikahan saya di depan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat. Nanti Bapak Ibu akan dengarkan janjinya seperti apa. Akhirnya orang tua Bapak saya sudah nasihat saya. Kalau kamu berumah tangga, jangan sekali-kali sebutkan kata pisah, cerai. Tidak boleh.
Itu pesan Bapak pada saya waktu dulu saya menikah dengan Ibu Gembala. Apapun jangan sampai terucap kata pisah cerai. Kenapa? Janji pernikahan dipegang teguh, namanya janji itu apa? Nazar di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat. Jadi Blimade, Mbak Mintan sekali untuk selama-lamanya ya. Hanya maut yang memisahkan. Apapun kondisinya, percayalah, berpegang teguh pada janji pernikahan, maka engkau akan tetap kuat di dalam pernikahan. Apapun masalah yang kita hadapi. Saya akan cepat Bapak Ibu. Ya. Kemudian dari sini kita belajar Bapak Ibu. Next, tolong. Nah, Bapak Ibu, tentang kekudusan. Unsur-unsur dalam membangun rumah tangga yang kau adalah kekudusan. Kekudusan dalam rumah tangga yang pertama, waspadai godaan perselingkuhan. Ini rawan sekali, media sosial di mana-mana Bapak Ibu. Punya WA lebih daripada satu. Yang WA selingkuhannya dikasih nama mak lampir ataupun tukang ojek. Untuk memanipulasi Bapak Ibu. Padahal tukang ojeknya ini apa? Pilnya, willnya, Bapak Ibu, apa? Memanipulasi. Ya, ini tukang ojeknya telepon, padahal selingkuhannya loh Bapak Ibu. Malah berbahaya Bapak Ibu. Jadi suami-suami kalau mana-mana pegang HP, istri-istri harus curiga itu. Ada apa itu? Ada apa? Berbahaya. Nah, kemana-mana dipegang HP, kemana-mana pegang HP, ke kamar mandi HP, kemana-mana HP. Nah, ini berbahaya ini, jangan sampai. Kejahatan berawal dari kesempatan. Perselingkuhan berawal daripada hati-hati ya. Waspadai godaan perselingkuhan. Istri juga seperti itu, nggak boleh. Harus menjaga kekudusan dalam rumah tangga. Maka saya bersyukur Bapak Ibu punya Ibu Gembala ini, istri saya. Pertama wanita yang saya cintai pertama kali ya Ibu Gembala. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Saya bersyukur, tanya kalau nggak percaya. Ya. Yang kedua, makanya Ibu Gembala ini setia Bapak Ibu. Ada apanya teguh, kuat, luar biasa Bapak Ibu ya. Walaupun punya suami seperti saya Bapak Ibu, tetap setia luar biasa. Demikian juga saya, harus Bapak Ibu juga harus belajar setia, jaga kekudusan dalam kehidupan rumah tangga. Makanya kalau difitnah, kamu lama wanita ini, saya cuma diem aja. Enggak, karena enggak melakukan itu Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati, enggak boleh saling curiga. Harus betul-betul percayai pasanganmu masing-masing. Istri percaya suami, suami percaya sama istri. Hati-hati suami, kalau istri sudah bilang seperti ini, terserah kamu. Nah ini bahaya Bapak Ibu. Kalau sudah bilang terserah, Tuhan yang sebagai hakimnya, hati-hati. Yang kedua, godaan pornografi. Ini zamannya digital berbahaya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, waspadai kemarahan yang tersimpan terhadap pasangan. Ini bahaya. Jadi menjaga kudusan, jaga kemarahan kita. Artinya apa? Kita bisa memanajemen emosi kita. Jangan apa-apa langsung reaktif. Buas, blodak, biar Bapak Ibu ya. Berantakan akhirnya apa? Gak bisa menahan emosi. Ada ring pertandingan di dalam kamar itu Bapak Ibu. Sana kamu, sana Bapak Ibu. Wah, bisa tendang kanan, tendang kiri, lain sebagainya Bapak Ibu. Karena apa? Tidak bisa menahan kemarahan. Saya menikah, makanya Blimade ini saya khususkan menikahnya momen-momen di dalam hari raya nasional. Kenaikan Isa Masih, catat baik-baik. Ketika kenaikan Isa Masih, itulah hari pernikahan saudara berdua. Mereka dibaptis tanggal 17 Agustus. Tujuannya apa? Supaya mereka melihat, bisa memperhatikan dan memperingati, oh 17 Agustus aku dimerdekakan dari dosa. Makanya saya menikah 25 Desember 2008. Seluruh dunia memperingati pernikahan kami Bapak Ibu. Ini saya cari momen-momen yang istimewa buat saya. Maka saya ajarkan kepada berdua ini, cari momen-momen yang terbaik. Waspadai kemarahan. Bapak Ibu, saya sudah komitmen. Jadi ketika saya mau menikah, besok tanggal 24, saya sujud kepada calon saya. Saya minta maaf,
saya mohon ampun, mungkin selama kita pacaran banyak kesalahan, kekasaran saya kerjakan. Mulai hari ini saya mau tunduk kepada Tuhan. Sampai hari ini saya tidak pernah bermain tangan, bermain kasar, tak empet Bapak Ibu. Kenapa? Saya menjaga komitmen saya. Tanya istri, pernahkah saya mukul, pernahkah saya berbuat kasar? Kalau istri berkata iya, saya akan turun dari mimbar Bapak Ibu. Saya menjaga betul-betul jangan sampai saya berbuat kasar kepada pasangan saya. Karena tadi firman Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi istrimu, ya kasih seperti tubuhmu sendiri. Jika engkau menampar istrimu, engkau menampar dirimu sendiri. Jika engkau berbuat kasar secara verbal, secara perkataan, nancep, engkau menghancurkan dirimu sendiri. Hati-hati. Makanya berbeda pernikahan orang Kristen dengan orang luaran sana. Yang terakhir, Allah membenci perceraian. Firman Tuhan berkata seperti ini dalam Kejadian. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Sebab aku membenci perceraian. Hanya maut yang bisa memisahkan belia. Sekali untuk selama-lamanya. Beli tadi saya amati tegang banget Bapak Ibu. Tegang sekali. Nyantai belia, puji Tuhan sampai keringet dingin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum saya melakukan pemberkatan pernikahan pada saat hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya akan bertanya kepada mempelai berdua sebelum mengucapkan janji pernikahan dan peneguhan pemberkatan dan sebagainya. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Bapak Ibu, mempelai berdua siap menandatangani di atas meterai bahwa ini surat pernyataan. Segala keabsahan berkas-berkasnya tidak ada dimanipulasi, semuanya betul ya, benar ya. Dan tidak ada tuntutan kepada kami sebagai yang memberikan peneguhan dan ini di secara meterai Bapak Ibu ya. Pertanyaan seperti ini, mic-nya bisa di-on kan? Sebelum saya selaku hamba Tuhan, gembala jemaat melakukan peneguhan dan pemberkatan pernikahan kudus, maka saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seputar iman mengenai komitmen pernikahan mereka berdua. Pertama, saya akan bertanya kepada mempelai pria. Saudara Imade Swardika Supomo. Silakan dijawab, sudah, ya, belum, atau tidak. Apakah saudara Imade Swardika Supomo sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dengan dibuktikan melalui dibaptiskan? Sudah. Yang kedua, apakah saudara Imade Swardika Supomo bersedia menerima saudari Saminten sebagai istri satu-satunya yang sah sampai kematian memisahkan? Oke. Bapak Ibu, mereka ini di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaat. Selanjutnya kepada mempelai wanita. Apakah saudari Saminten sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dengan dibuktikan melalui dibaptiskan? Yang kedua, apakah saudari Saminten bersedia menerima saudara Imade Swardika Supomo sebagai suami satu-satunya yang sah sampai kematian memisahkannya? Iya. Oke, untuk mempelai pria. Saudara Imade Swardika Supomo, dengarkan firman Tuhan dari Efesus 5 yang kita baca tadi. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Demikian suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi tubuhnya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara Imade Swardika Supomo, apakah Anda nantinya
sebagai suami bersedia menaati firman Tuhan ini? Siap? Sungguh? Tenang ya, di hadapan Tuhan ya. Untuk mempelai wanita, Saudari Sabinten, dengarkan firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat ke-22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saudara Sabinten, apakah Anda nantinya selaku istri bersedia mentaati firman Tuhan ini? Siap? Sungguh ya, di hadapan Tuhan untuk mempelai pria dan wanita, dengarkan. Apakah Anda bersedia mencatatkan pernikahan ini kepada petugas pencatat pernikahan yang telah ditunjuk oleh pemerintah? Bersedia? Bersedia? Oke? Bersediakah Anda berdua menandatangani surat pernyataan di atas meterai? Cukup bahwa surat-surat kelengkapan pernikahan Anda adalah sah dan asli. Bersedia? Oke, puji Tuhan Bapak Ibu. Mari saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Selanjutnya kedua mempelai diberikan kesempatan mengucapkan janji pernikahan secara bergantian, dimulai oleh mempelai pria. Kemudian masing-masing akan menyematkan cincin di dalam masing mengakhiri janji pernikahan. Berhadapan-hadapan. Bapak Ibu, di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaat, mereka mengucapkan janji pernikahan. Dengan sungguh-sungguh ucapkan di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan disaksikan jemaatnya yang kudus, saya berjanji, saya Imade Swadika Supomo menerima Sabinten sebagai istri satu-satunya yang sah, yang saya hormati dan kasihi seperti Kristus mengasihi jemaatnya dengan memberikan hidupnya. Saya akan menerimanya sebagaimana dalam situasi dan kondisi apapun juga, dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghilangkan pernikahan kami ini. Demikian saya berjanji dan Tuhan Yesus Kristus menjadi hakim atas kami. Dan sebagai tanda janji ini saya mengingkarkan cincin jari manusia. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Bergantian mempelai wanita, janji pernikahan disampaikan. Silakan. Yang saya hormati dan kasih dengan memberikan hidupnya. Saya akan menerimanya sebagaimana dalam situasi dan kondisi apapun juga, dan tidak ada suatu apapun yang dapat menceraikan pernikahan kami. Demikian saya janji dan Tuhan Yesus menjadikan hakim atas kami. Sebagai tanda janji ini saya meninggalkan diri menjadi manusia. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Tangan kedua bisa lutut bawah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
sebagai hamba Allah, saya akan meneguhkan pernikahan mereka berdua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kau percayai, kami teguhkan pernikahan mereka pada saat sore hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita berkati bersama-sama pernikahan mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati nikahmu di hadapan Tuhan dan disaksikan bersama jemaat pada saat sore hari ini. Diberkati pernikahanmu, dikuduskan, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu nantinya, generasimu, diberkati pekerjaanmu, diberkati generasimu, diberkati kandungan istrimu, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ini sudah dapat Bapak Ibu. Bapak Ibu, bersama-sama kita bersyukur. Ini saya perkenalkan keluarga yang baru Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu, ini pengalaman mereka pertama kali. Mereka boleh menunjukkan kasih sayang mereka di hadapan jemaat. Sekarang sudah sah menjadi suami istri. Saja sah ya? Sah. Luar biasa. Boleh ya Bapak Ibu ya? Mereka kasih sayang boleh ya? Sebentar. Gak sabar. Pelan-pelan mas. Dinikmati. Ini di hadapan jemaat loh. Pelan-pelan aja, gak usah kesulitan. Nyantai saja. Ya. Sebentar. Pegang masing-masing tangannya. Nah itu. Jemaat itu sampai satu ketiga ya. Sebentar nih. Sabar sekali. Oke. Aduh 1, 2, 3. Sekali lagi boleh slow motion? Fotonya belum pas. Slow motion boleh ya? Pelan-pelan aja ya? 3 detik jangan lepas juga biarin foto. Ya 1, 2, 3 silakan. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya perkenalkan keluarga kita yang baru. Bapak Ibu, saya sebagai pendeta Yeremia Purba Kirana memperkenalkan keluarga baru kiranya dapat diterima dengan sukacita. Inilah keluarga Bapak Imade Swanika Supomo dan Ibu Samita. Selamat bergabung dan selamat merayakan hari yang indah hari ini. Dibersama dulu kembali, Bapak Ibu. Sekarang ada penanda tanganan berkas-berkas. Selanjutnya nanti akan ada pencatatan sipil. Dipersilakan untuk yang bertugas. Bapak Ibu, akan ditandatangani surat pernyataan dari kedua mempelai. Sebelum ditandatangani saya akan membacakannya. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini kami, calon mempelai pria, nama Supomo, tempat tanggal lahir Ngawi 11 Agustus 1983, pekerjaan wira swasta, alamat Dukuh Pelemaran RT 2 RW 1 Desa Sugiwaras, Kecamatan Maspati, Kabupaten Magetan. Calon mempelai wanita, nama Saminten, tempat tanggal lahir Trenggalek 13 Juni 1984, pekerjaan karyawan swasta, alamat Dukuh Pelemaran RT 2 RW 1 Sugiwaras, Kecamatan Maspati, Kabupaten Magetan. Menyatakan dengan sesungguhnya
bahwa informasi atau data yang kami buat dalam kelengkapan persyaratan pernikahan kami adalah benar. Dan bila di kemudian hari ternyata tidak sesuai dengan yang sesungguhnya atau tidak benar, maka segala akibat hukumnya kami yang bertanggung jawab tanpa melibatkan pelaksana penunggu atau berkat nikah. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguh-sungguhnya, tanpa tekanan dari pihak manapun, dan kami tanda tangani dengan sesadar-sadarnya. Pada 18 Mei 2023, kami berdua yang membuat pernyataan mohon ditandatangani untuk calon mempelai pria di sini lumayan ya. Kemudian untuk mempelai wanita ditandatangani kasih. Kemudian untuk orang tua atau wali dari calon mempelai pria, Bapak Gembala, saya persilakan mewakili tanda tangan. Kemudian orang tua atau wali dari mempelai wanita dengan ini Ibu Titi, saya undang untuk mewakili tanda tangan Ibu. Ya. Terima kasih. Dengan ini sudah ditandatangani surat pernyataan bahwa segala data yang diserahkan kepada gereja adalah benar adanya. Baik, untuk berikutnya akan saya bacakan berita acara penubuhan dan pemberkatan nikah. Berdasarkan bukti otentik kelengkapan surat-surat yang diperlukan dalam persyaratan pencatatan pernikahan di depan pejabat yang berwenang dan surat pernyataan bahwa data yang diberikan benar adanya, maka di hadapan Tuhan Yesus Kristus selaku kepala gereja dan disaksikan jemaatnya, telah dilangsungkan penubuhan dan pemberkatan nikah pada hari ini, Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 4 di Gereja Jemaat Kristen Indonesia Keluarga Allah Barat Magetan. Mempelai pria nama Supomo, tempat tanggal lahir Ngawi 11 April 83, telah dibaptis 17 Agustus 2022. Nama ayah Sumadi almarhum, nama ibu Suwarni almarhumah. Alamat Dukuh Pleneran RT 2 RW 1 Desa Sugiwaras Mospati Magetan. Calon mempelai wanita nama Saminten, tempat tanggal lahir Trenggalek 13 Juni 84, telah dibaptis 17 Agustus 2022. Nama ayah Matal, nama ibu Misium. Alamat Dukuh Pleneran RT 2 RW 1 Desa Sugiwaras Kecamatan Mospati Kabupaten Magetan. Penubuhan dan pemberkatan nikah dilakukan berdasarkan firman Tuhan oleh pendeta muda Yeremia Purbakirana, sarjana teknik sarjana teologi sebagai gembala sidang gereja Jemaat Kristen Indonesia Keluarga Allah Barat Magetan. Akan dilakukan penandatanganan. Untuk yang pertama mempelai pria untuk menandatangani ini. Silakan. Selanjutnya mempelai wanita. Terima kasih. Yang melakukan peneguhan pemberkatan nikah Bapak Pendeta Muda Yeremia Purbakirana, saya persilakan untuk tanda tangan.
Untuk saksi mempelai pria, saya perlu hadir untuk bisa mewakili tanda tangan. Kemudian saksi dari mempelai wanita, saya sendiri yang mewakili. Kemudian tua-tua jemaat gereja JKI Keluarga Allah untuk menjadi saksi. Yang pertama saya minta Oma untuk bisa tanda tangan. Oma, tanda tangan di depan. Nanti mau dipersiapkan. Setelah ini Bang Herman ya untuk melakukan tanda tangan mewakili tua-tua jemaat. Terima kasih. Baiklah, saya persilakan untuk melakukan tanda tangan. Bapak Herman Pasar Ibu. Nggak usah grogi, Pak. Terima kasih. Setelah dilakukan pendatangan semua Bapak Ibu, dan saya akan diserahkan untuk akta nikah. Saya minta untuk kedua mempelai berdiri. Saya mohon Bapak Gembala untuk bisa menyerahkan akta nikah untuk kedua mempelai. Berikutnya untuk memulai wanita. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Ya, senyum nih. Iya, manis. Ini tambah manis ya, Bli. Baik. Setelah ini akan dilakukan nanti kenyataan sipil, namun kita akan akan untuk ibadah ini dengan melakukan sakramen perjamuan kudus yang bertugas dan bisa maju ke depan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mengadakan perjamuan kudus pada saat sore hari ini. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita baik-baik. Kita bersyukur pada Tuhan hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur segala sesuatunya berjalan dengan baik pada saat hari ini. Tuhan, dengan perjamuan kudus hari ini Tuhan menguduskan, menyucikan buat setiap kami. Haleluya. Amin. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Yang sudah mendapatkan, saya undang untuk bangkit diri.
darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit, sembuhkan segala sakit, darahnya tebus saya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Marilah kita mengangkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita, sebagaimana Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertama, inilah darah perjanjian baru, darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, yang memberikan pengampunan atas salah dan dosa-dosa kami. Mulai saat ini kami percaya kami sudah disucikan dan dikuduskan. Kami percaya roh di dalam kami lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Kedua, menjadikan aku sebagai jemaat yang dibangun dalam kekudusan, memberitakan Injil dan menjadi sempurna. Ketiga, kami dipulihkan Tuhan, mata kami suci, kudus, dapat memandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka, dapat mendengar suara panggilan surga. Mulut lidah kami penuh kuasa, apa kami ikat di bumi, terikat di surga. Tangan kami diberkati, setiap apa yang kami kerjakan dimampukan Tuhan untuk berhasil. Kaki kami diurapi kemanapun kami melangkah. Tanah dan bumi yang kami injak diberkati Tuhan. Kami bukan turun, tapi kami naik. Kami mengimani oleh kuasa darah Yesus, kami sudah dipulihkan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Minumlah dengan imanmu, inilah darah Yesus menyatu dengan engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkatilah Engkau di kota dan diberkatilah Engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, pernikahanmu, pekerjaanmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat rohani dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat Kabupaten Magetan. Tuhan memberkati. Kami berdoa buat Dispenduk Capil, Pak Amir. Tuhan memberkati dalam kehidupan Pak Amir sekeluarga. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dipersilakan kembali Bapak Ibu. Dipersilakan waktu selanjutnya untuk dari pencatatan sipil, dipersilakan. Kita akan melakukan pencatatan sipil. Saya harap jemaat tidak pulang terlebih dahulu, menunggu sampai selesai. Setelah ini kita akan foto bersama dengan mempelai berdua. Kami silakan Bapak.
Mohon izin. Nggih. Baik Bapak Ibu, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pendeta, kedua orang tua, kedua saksi, juga Bapak Ibu yang hadir dalam pemberkatan nikah antara Mas Supomo sama Mbak Suminten. Nggih. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Bapak Amir Murtono dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. Puji syukur saya bisa hadir di sini bersama Bapak Ibu untuk mencatatkan pernikahan Mas dan Mbak. Nggih. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu untuk pencatatan pernikahan secara sipil bisa kita lanjutkan, nggih. Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Magetan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sidang pencatatan perkawinan pada hari ini Kamis tanggal 18 bulan Mei tahun 2023 menghadap kepada saya orang tua kemantin laki-laki Bapak Julim. Untuk hari ini diwakilkan kali Bapak Pendeta nggih Pak sebagai walinipun. Bapak Pendeta Yermia Purba Kirana nggih, usia 42 tahun. Bapak Pendeta alamatipun RT 1 RW 1 Desa Mangge, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Sampun leres nggih Bapak Pendeta. Untuk orang tua mempelai perempuan Lodewik, untuk hari ini diwakili Bu Titi ya. Nggih, Bu Titi Sulistiarni nggih. Bu Titi usia 57 tahun, alamatipun RT 4 RW 1 Desa Sambirembe, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan. Sampun leres Bu Titi. Selanjutnya untuk kedua saksi. Saksi pertama Bapak Yahuda Bambang Nugroho, Bapak Yahuda usia 38 tahun, alamatipun RT 1 RW 1 Desa Mangge, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Sampun leres nggih Bapak. Baik, selanjutnya untuk saksi kedua Bapak Andreas nggih. Bapak Andreas usia 22 tahun. Masih pelajar nggih Bapak KTP-nya? Masih pelajar mati. Masih imut-imut juga. Oke, KTP-nya masih pelajar mahasiswa. Alamatipun RT 3 RW 4 Desa yang Srenget nggih, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Iya. Udah benar ya Mas ya? Bahasa Jawa bisa ya Mas ya? Dikit ya. Biasa saya membawakan acara itu mesti campuran ya bahasanya. Pangapunten nggih. Selanjutnya data untuk kedua mempelai. Untuk mempelai laki-laki nama Mas Supomo nggih. Kelahiran Ngawi 11 April 1983, usia 40 tahun, pekerjaan wira swasta, alamatipun RT 2 RW 1 Desa Sugewaras, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan. Sampun leres Mas Supomo nggih. Selanjutnya data untuk kemantin perempuan. Nama Mbak Suminten nggih. Tempat tanggal lahir Saminten nggih. Saminten. Tempat tanggal lahir Trenggalek 13 Juni 1984, usia 39 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamatipun RT 2 RW 1 Desa Sugewaras, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan. Sampun leres? Sampun apal dereng, soalnya mende pindahan. Baru pindah nggih. Baik Bapak Ibu, untuk data-data sampun leres sedaya nggih. Nggih. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pertanyaan untuk kedua orang tua. Pertanyaan pertama untuk orang tua mempelai laki-laki untuk hari ini diwakili oleh Bapak Pendeta nggih. Bapak Pendeta Yermia nggih. Pangapunten Bapak Pendeta, panjenengan sebagai walinipun dari Mas Supomo, Pak Pendeta menikahkan Pak Supomo pikantuk Mbak Saminten. Apakah dalam pernikahan ini ada unsur paksaan Bapak? Tidak ada.
Bapak Pendeta sebagai wali dari pihak kemantin laki-laki Mas Supomo, tentunya dalam pernikahan menika Bapak Pendeta memberi izin merestui Bapak Pendeta nggih. Terima kasih Pak Pendeta. Selanjutnya pertanyaan untuk orang tua mempelai perempuan Ibu Titik nggih. Ibu Titik Sulistiawrini nggih. Ibu panjenengan menikahkan putri panjenengan Mbak Saminten pikantuk Mas Supomo. Apakah dalam pernikahan menika panjenengan sebagai orang tua ada unsur paksaan Ibu? Tidak ada nggih. Ibu Titi sebagai orang tua dari Mbak Saminten, tentunya dalam pernikahan menika panjenengan memberi izin juga merestui Ibu nggih. Terima kasih Bu Titi. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk kedua saksi. Saksi pertama Mas Yahuda nggih. Mas Yahuda Bambang Nugroho. Mas panjenengan sebagai saksi pencatatan sipil menika panjenengan sampun kenal kali kedua mempelai? Kenal. Satu jemaat nggih. Nggih. Kemanten laki-laki perempuan satu jemaat nggih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya pertanyaan untuk saksi kedua Mas Andreas nggih. Mas sebagai saksi pencatatan sipil ini apakah Mas merasa keberatan? Tidak keberatan. Dalam pernikahan ini Mas juga memberi dukungan juga nggih untuk pernikahan. Nggih, terima kasih. Terima kasih Mas Andreas. Baik Bapak Ibu, tadi saya sudah bertanya untuk kedua orang tua, kedua saksi, yang belum kedua mempelai nggih. Baik, sebelum saya bertanya untuk kedua mempelai, saya akan membacakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan nggih. Mas Mbak, biar panjenengan berdua tahu undang-undangnya secara negara seperti apa nggih. Tapi saya percaya itu lebih komplit lagi pada waktu panjenengan ada prapamberkatan nikah, tadi ada pemberkatan nikah, ada janji nikah juga nggih. Di sana lebih komplit nggih. Tapi sebagai saya petugas ya tetap saya bacakan nggih undang-undangipun nggih. Saya bacakan Mas, Mbak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 3 ayat 1, pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pasal 31 ayat 1, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan bergaul hidup bersama dalam masyarakat. Pasal 31 ayat 2, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Maksudnya di sini masing-masing pihak, baik kemantin laki-laki, pihak kemantin perempuan, panjenengan berdua itu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum nggih. Contohnya panjenengan tadi sudah melaksanakan pemberkatan nikah, panjenengan sudah sah pasangan suami istri secara agama nggih. Panjenengan ingin pernikahan panjenengan tadi sah menurut negara, itu hak panjenengan. Puji syukur bisa kita langsungkan hari ini. Yang terbaik juga gitu nggih. Setelah pemberkatan sah secara agama dilanjutkan dengan pencatatan sipil sah secara negara. Itu hak panjenengan berdua nggih. Selanjutnya pasal 31 ayat 3, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Pasal 33, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin. Pasal 34 ayat 1,
Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 34 ayat 2, istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Pasal 34 ayat 3, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atau cerai. Tapi saya berpesan untuk kemantin berdua, mungkin pasal 34 ayat 3 ini tidak berkenan bagi kita semua ya. Dan saya yakin dalam agama panjenengan itu tidak ada perceraian. Semoga maut yang bisa memisahkan Mas dan Mbak berdua. Saya yakin itu. Tapi mengapa dalam undang-undang negara tetap mengatur tentang perceraian? Ya pada dasarnya kita itu tidak ada yang sempurna kok, itu aja. Seperti rumah tangga ini dijogo, jangan sampai terjadi perceraian. Bila ada masalah itu biasa kok Mas. Saya juga mengalami mbahku, ibu yang sampun keluarga udah lama pasti ada masalah. Mungkin aja mantan anyar belum ada Pak Pendeta, sik seneng terus. Itu, tapi suatu saat pasti ada masalah. Tapi pesan saya jangan sampai suatu masalah itu menjadikan perceraian. Itu aja Mas, Mbak. Selanjutnya yang terakhir pasal 45 ayat 1, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pilih mangke sampun pikantuk momongan dijaga dengan sebaik-baiknya. Itu sebagai kewajiban dari orang tua. Cepat diberi momongan juga. Itu tadi Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Mas, Mbak. Jadi saya belum lahir undang-undangnya udah lahir duluan. 74 saya 76. Baik, itu tadi garis besarnya seperti itu Mas, Mbak. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk kedua mempelai. Pertanyaan pertama untuk mempelai laki-laki, Mas Supomo. Mas Supomo, panjenengan melangsungkan pernikahan pikantuk Mbak Saminten. Apakah dalam pernikahan panjenengan ada yang maksa? Tidak ada Berikan alasan panjenengan meminang Mbak Saminten ini Mas. Anak ibu loh. Saling mencintai. Tepat sekali jawabannya. Mungkin ada yang sudah memberi bocoran ya tadi. Saling mencintai. Jawabannya tepat ya itu ya. Kita berumah tangga itu modal awal kita itu saling mencintai, kasih sayang. Dinilian ikuti gula ibarat. Saya tulis saling mencintai. Terima kasih Mas Supomo. Selanjutnya pertanyaan untuk kemantin perempuan Mbak Saminten. Mbak Saminten, panjenengan melangsungkan pernikahan pikantuk Mas Supomo. Apakah dalam pernikahan panjenengan ada unsur paksaan? Mboten dipaksa sama sekali. Mungkin dipaksa pindah Trenggalek kon rene. Sak kakak dhisik. Tidak ada unsur paksaan Berikan alasan panjenengan menerima pinangan Mas Supomo ini, Mbak. Tolong. Alasannya apa? Oke, ganteng, apalagi cinta enggak? Cinta, saya tulis saling mencintai ya. Terima kasih Mbak Saminten. Baik Bapak Ibu, tadi saya sudah meneliti data-data panjenengan sedaya, kedua orang tua, saksi, juga data kemantin, sampulur sedaya. Saya juga sudah bertanya untuk kedua orang tua. Yang terpenting dalam pencatatan sipil menika, kedua orang tua itu tidak ada unsur paksaan, sudah memberi izin, merestui Ibu. Begitu juga kedua saksi tidak keberatan, juga mendukung Mas. Yang terpenting lagi dalam pernikahan menika untuk kemantin berdua itu tidak ada unsur paksaan.
sudah saling mencintai, sudah ada pemberkatan nikah, nggih. Berarti itu sudah memenuhi persyaratan untuk dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, nggih. Baik Bapak Ibu, bahwa berdasarkan undang-undang yang berlaku, saya Bapak Amir Mertono, Sarjana Ekonomi, sebagai Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan telah melaksanakan pencatatan dengan resmi atas pernikahan Saudara Supomo dengan Saudari Saminten. Thank you Bapak Ibu. Terima kasih. Tak lupa kami ucapkan untuk pengantin berdua selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia selalu, nggih. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu penandatanganan akte pernikahan, nggih. Monggo Masnya yang untuk mengambil foto. Baik Bapak Ibu, penandatanganan akte perkawinan sudah selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan kutipan akte perkawinan. Jadi Mas, Mbak, akte panjenengan yang asli itu ada di kantor kita, nggih. Ini yang asli, akte yang panjenengan tanda tangani materi berdua, orang tua, saksi, nanti juga Pak Kepala Dinas, nggih. Jadi yang diberikan untuk kedua kemantin itu kutipan, nggih. Tapi saya minta maaf yang sebesar-besarnya terutama untuk kemantin berdua, nggih. Karena kita pengesahannya tanggal merah ya, kita nggak boleh nyetak akte. Sabtu, Minggu dan hari libur tanggal merah kita nggak boleh cetak akte karena tanggal bulan tahun menjadi nomor akte. Kita cetak pun juga nggak bisa, servernya dimatikan dari pusat, nggih. Baru bisa saya cetak besok, nggih. Besok saya cetak. Sekalian kita itu satu paket Mas. Jadi jenengan akte perkawinan, KK, KTP, nggih. Jadi besok tetap saya cetakkan. Habis dari kantor saya sowan dateng Pak Pendeta, nggih. Untuk KK, KTP asli
saged dipun paringaken Pak Pendeta. Jadi besok sekalian saya titipaken Pak Pendeta nggih, pangapunten nggih Mas nggih. Itu. Jadi besok baru bisa cetak nggih. Tapi untuk simbolis nggak apa-apa ya, Masnya nggih. Sendiri di PDF itu ya, yang penting ukuran kertasnya A4 82 ya. Jenengan cetak satu print 1000 lembar itu asli kabeh ya. Memang sekarang era digital karena sudah pakai barcode ya. Memang kelemahannya fisiknya itu pakai kertas biasa, nggak seperti dulu ada kertas pengamannya seperti ini ya gitu. Jadi ada sisi baik dan tidaknya juga ya. Tapi karena sekarang memang sudah era digital ya, enak sekali kita PDF dengan kemana-mana, lupa bawa akte nikah, print sendiri bisa. Bisa saya Baik Bapak Ibu, serangkaian acara pencatatan pernikahan antara Mas Supomo sama Mbak Suminten sudah selesai. Untuk acara yang terakhir untuk menambah keberkahan, doa penutup ya. Bapak Pendeta untuk mewakili doa. Bapak Ibu, sidang jemaat semuanya, mari saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mengucap syukur semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Itu semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Bapa di surga, kami boleh kembali datang kepadamu di saat sore yang indah ini bersama jemaat Tuhan. Kami sudah dipimpin Tuhan sehingga terselenggaranya peneguhan dan pemberkatan sekaligus pencatatan sipil berjalan dengan baik. Itu semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Itu semuanya karena kemurahan-Mu Bapa. Kami kembalikan semuanya untuk baik kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Engkau menyertai, memberkati di dalam pernikahan mereka berdua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bersepakat berdoa buat Pak Amir yang sudah bersedia lelah mengurus segala sesuatunya. Tuhan memberkati, baik dalam pekerjaan, baik dalam kehidupan rumah tangganya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.